Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahidi. Wa yas'alunaka dan mereka bertanya kepadamu. Jadi kalimat wa yas'alunaka ini yang mempunyai makna mereka bertanya, itu yas'aluna ini. Yas'aluna ini yang bermakna apa? Mereka bertanya. Sedangkan ka artinya ka itu kamu, mu. Mereka bertanya padamu. Anil mahidi. Anil mahidi, andari atau tentang. Al mahidi, tentang darah haid. Mahid itu apa, Pak? Haid, darah menstruasi itu, darah haid. Al mahidi, tentang darah apa? Darah haid. Qul huwa ada. Qul, katakanlah, huwa, iya, al-mahid itu ada adalah penyakit. Ada adalah apa, Pak? Penyakit. Qul, jawablah, iya, al-mahid itu ada, maksudnya darah haid itu ada adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Fa'tazilun nisa'a, fa'tazilu maka jauhilah. Artinya jauhilah maksudnya apa, Pak? Katakanlah, jawablah bahwa haid itu adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a fil mahidi. Maka jauhilah istri-istri kalian fil mahidi dalam keadaan haid. Maksudnya apa?
jangan digauli. Maksudnya ini menjauhi istri ketika dalam keadaan haid, itu maksudnya apa? Menjauh apa? Menggauli. Jadi kalimat jauhilah kalau tidak dijelaskan nanti takutnya apa? Begitu orang haid ya jangan deket-deket gitu. Nah, makanya fa'tazilu i'tazil itu artinya apa? Maka jauhilah, maksudnya apa? Maka jangan digauli. Fa'tazilun nisaa, maka jauhilah istri-istri kalian fil mahidi dalam keadaan haid. Wala taqrabu, dan janganlah taqrabu, kalian mendekati. Nah, mendekati maksudnya apa? Menggauli gitu. Soalnya kalau nggak diterjemahkan begitu, nanti takutnya apa Pak? Dimaknai apa adanya. Ya, istri kita sedang haid. Kalimat tadi apa? Fa'tazilu, maka kita nggak berani deket-deket. Jauh terus, ya kan? Nggak berani deket-deket. Tidur, misah kamar. Kenapa kok misah kamar? Karena lagi haid. Ayatnya mana? Ini, itu bahaya. Bisa berantem nanti. Wala taqrabu, jangan deket-deket. Gitu. Ada bahasa lantai menggauli itu nggak ada. Kenapa pakai harus menjauhi seperti apa? Memperhalus bahasa gitu ya? Iya, kalimatnya itu dengan dibahasakan yang secara sehalus mungkin. Karena memang nanti di kalimat menggauli itu kan ada dari misalnya wa'asiruhunna, wa'asiru, dan gaulilah mereka. Ada kalimat menggauli itu ada. Cuman ya itu tadi, bahasa Quran itu kan ya dipahami tidak hanya sekedar dari sisi kalimat saja. Itu. Ya, makanya di sini karena itulah jauhilah istri-istri kalian waktu haid. Ya, maksudnya apa? Jangan bercampur dengan istri pada waktu dia haid. Bercampur itu apa? Ya itu makanya bahasa itu kan gitu ya Pak. Bercampur itu mensetubui itu maksudnya. Gitu. Ya, jadi bahasanya enggak letterlek harus ini vulgar, itu enggak. Justru malah menggunakan kalimat apa? Maka hendaklah kamu menjauh diri atau jauhilah mereka, an-nisaa, wanita-wanita. An-nisa itu ya harus diartikan apa? Istri. Bukan kalau perempuan bukan istri kan memang harus dijauhi. Ini jelas ya. Iya, maksudnya an-nisa di sini wanita-wanita itu maksudnya siapa? Ya istri. Jangan, maka jauhilah wanita-wanita ketika dalam keadaan haid. Ya kalau bukan suami apa bukan istri kita ya udah memang harus dijauhi, maksudnya jangan mendekat. Nah, konteks ayat ini adalah fa'tazilun nisaa fil mahid, itu adalah istri yang ketika dalam keadaan haid tidak boleh digauli, tidak boleh didekati itu ya digauli tadi itu. Makanya ayat ini itu turun ketika apa? Ini Anas diceritakan dari Anas bin Malik. Ini Annal Yahuda, sesungguhnya ada orang Yahudi. Kanat, apabila ia ida hadot, ketika dia haid, minhum imro'atun akhrojuha, ketika istri-istri mereka itu haid, akhroju, mereka pada keluar, mengeluarkan, akhroju, mereka mengeluarkan, mengusir, hanya mengusir istri-istri mereka, minal baiti, dari apa? Dari rumah. Falam yu'akiluha, mereka para suami nggak ngasih makan. Kasihan Pak. Jadi zaman jahiliyah itu gitu Pak. Kalau ada istrinya yang sedang haid, diusir.
nggak boleh di rumah. Ini kalimatnya nih. Idza hadat minhum imra'atun akhrajuha. Mereka mengusirnya. Sudah perempuan aja menurut orang jahiliyah aja nggak berguna, apalagi ketika apa? Haid. Becek kan Pak? Becek. Sampai di sini disebutkan falam yu'akiluha walam yusyaribuha. Mereka tidak diberi apa? Tidak diberi makan, nggak diberi minum, artinya nggak dinafkahi. Walam yujami'uha fil buyut. Mereka tidak digauli, yujami, dikumpuli. Mereka tidak dikumpuli fil buyuti di rumah. Fasu'ila. Lalu Rasulullah itu ditanya tentang hal tersebut. Ditanya tentang hukumnya. Kok ada orang ketika istrinya haid malah diusir. Udah diusir, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikumpuli, nggak ditegur. Lalu Rasulullah ditanya tentang hal itu, hukumnya bagaimana? Nah, Allah langsung mengadu kepada Rasulullah mengadu kepada Allah, langsung fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah menurunkan ayat ini, ayat 222 ini, wa yas'alunaka anil makhidi qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil makhid, sampai akhir ayat. Rawahu Muslim, diceritakan dalam hadis riwayat Muslim. Jadi turunnya ayat ini ketika ada seseorang Yahudi yang bertanya kepada Rasulullah kaitannya tentang wanita yang sedang apa? Haid, sedang haid. Makanya ketika ada ayat kok dimulai dengan yas'aluna, mereka bertanya, itu berarti turunnya ada orang yang nanya, baru ayat itu tuh turun. Makanya di sini qul huwa ada, haid itu penyakit, fa'tazilu, maka i'tazil, mu'tazilah itu apa? I'tazil, menyendiri. Ya, orang kawin lebih saranjang. Fa'tazilun nisa'a, maka jauhilah an-nisa'a, istri-istri kalian, fil makhidi, dalam keadaan apa? Haid. Nah, kalimat jauhilah itu bukan berarti apa? Menjauhkan diri dari dia, dari kamar, enggak. Menjauh itu maksudnya apa? Jangan sampai menggauli. Makanya nanti dihukumi haram seorang suami menggauli istrinya yang ketika dalam keadaan haid. Yang dinamakan menggauli itu ya ketemunya dua hasafah itu, Pak. Dua hitam. Iya, artinya baina surra wa rubbah. Yang dinamakan menggauli itu baina surra wa rubbah, antara udel sampai apa? Sampai lutut. Di atas udel, di atas pusar, berarti boleh. Nanti dalam hukum fikihnya begitu, Pak. Jadi dipersempit, ya. Janganlah kamu mendekati, maksudnya jangan menggauli hunna mereka, hatta yathurna, sampai mereka suci. Suci ya Pak? Suci itu berarti apa? Setelah mandi. Sampai mereka apa? Suci. Gitu. Jadi, nah sekarang haid. Ini mau ngomong masalah haid. Walaupun kita laki ini juga harus tahu Pak. Jangan main ajar aja. Haid. Haid itu paling cepat berapa? Berapa hari? Paling cepat? Ini harus tahu kita. Menurut fikih, haid itu paling cepat itu adalah sehari semalam. Sehari semalam, paling cepat ini Pak. Paling cepat. Kalau ada sehari semalam. Umumnya antara 6 sampai 7 hari. Seminggu. Umumnya ini. Umumnya. Paling lama itu 14 sampai 15 hari. Paling lama. Ya, pokoknya kalau ada, misalnya kalau ada orang selama 14 hari kok dia haid, dia keluar darah, maka 14 hari itu adalah darah apa? Haid. Darah kotor.
gitu. Kok lebih dari 14 hari kok masih keluar darah, maka setelah 14 hari itu bukan darah haid lagi, dia dihukumi namanya darah istihadah. Dia dihukumi seperti air yang keluar ketika pipis. Air pipis itu najis nggak Pak? Najis. Darah haid najis, kan sama-sama najis ya Pak? Sama-sama najis. Nah, bedanya ketika darah haid, orang yang mengeluarkan darah haid itu dihukumi hadasnya besar. Artinya setelah dia suci, wajib apa? Mandi. Sedangkan darah istihadah dihukuminya nanti hadasnya kecil. Hadas kecil. Maka ketika darah istihadah itu sudah selesai, tidak wajib apa? Mandi. Makanya kedua-duanya, karena keduanya adalah najis, ketika orang sholat, kalau haid tunggu haidnya benar-benar mampet. Ketika dia istihadah, maka pastikan ketika sholat itu tidak keluar darah istihadahnya. Itu ini nanti ini dikaitkan dengan hukum fikih soalnya. Itu. Makanya di sini wala taqrabuhunna, janganlah kalian menggauli mereka hatta yadhurna, sampai mereka suci. Berarti kalau udah suci boleh tidak Pak? Boleh. Boleh. Nah, mendekati itu maksudnya apa? Menggauli. Faida tatoharna, faida maka apabila tatoharna mereka telah bersuci. Telah bersuci maksudnya apa Pak? Telah mandi. Apabila mereka telah mandi, faktuhunna, faktu maka datangilah. Ini kalimatnya juga begitu. Bukan gaulilah, tapi datangilah. Nah, kalimat datangilah maksudnya apa? Ya menggauli juga gitu. Ini kalimatnya memang kalimat-kalimat yang enggak vulgar ya Pak. Jadi supaya namanya nanti ketika diterjemahkan itu ya harus ditafsiri dengan maksud daripada kalimat ini. Apabila mereka telah bersuci, faktuhunna maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah. Min haitsu dari mana saja amarakumullahu yang Allah perintahkan pada kalian. Artinya ini perintah Pak. Perintah itu bukan berarti berarti begitu suci langsung, enggak juga. Maksudnya perintah di sini yang dimaksud adalah menggauli istri ketika mereka sudah bersuci itu dihukumi boleh. Dihukumi boleh. Min haitsu amarakum, dari mana saja Allah perintahkan kepada kalian. Nah, kalimat haitsu itu menunjukkan suatu waktu atau suatu tempat. Karena haitsu itu termasuk gambarnya dia bersifatnya adalah bersifat dzaraf. Sehingga ketika ini dimaknai mendatangi atau menggauli mereka, waktunya kapan, siang mau malam, yang penting di situ amarohum yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kalimatnya min haitsu amarohum. Tapi syaratnya harus taqahharna, mereka bukan telah suci tapi telah bersuci. Harus dibedakan. Kalau telah suci berarti telah mampet. Kalau telah bersuci sudah mandi. Sudah mandi. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai at-tawwabin. Siapa?
orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang-orang yang bersuci. Ada dua pensucian diri. Yang pertama taubat. Taubat itu mensucikan diri dari apa, Pak? Dari perkara-perkara dosa, maksiat. Itu taubat. Kalau mutatahhirin, bersuci dari apa? Dari najis atau dari hadas. Apa bedanya najis sama hadas? Apa bedanya? Hadas itu mungkin masih di bawahnya nanti. Pakai atas saja. Bisa. Nggak ada sama najis sama. Nggak bisa tahu. Pertama gini, Pak. Kalau najis itu kan bentuknya. Sedangkan hadas imbas daripada najis itu. Contoh, kalau di sini ada kotoran cicak misalnya nempel di sini. Kotoran cicak itu namanya apa? Najis ya, Pak. Nah, ketika najis ini kita ngomong ini najis, maka cara membersihkan najis ini cukup dibuang kemudian diguyur air. Cukup, namanya apa? Najis. Yang terkena saja, nggak usah mandi semuanya, nggak usah. Yang terkena najis di sini, yang dibersihkan yang mana? Yang kena najis aja. Misalnya Bapak wudhu. Setelah wudhu, Bapak injek kotoran ayam, nggak pakai sendal, maka wudhunya batal tidak? Tidak, tapi kena najis. Maka caranya bagaimana? Cukup najisnya dihilangin, basah-basah sudah nggak ada, baru diguyur dengan apa? Air. Maka badan kita sudah menjadi suci lagi. Itu najis. Tapi kalau hadas beda. Yang keluar air pipis kok kemaluannya. Kalau dia mau sholat harus apa? Wudhu. Nah, jebok kan menghilangkan najis. Kalau jebok itu menghilangkan najis, cipratan itu namanya jebok. Tapi setelah jebok, Bapak nggak boleh langsung sholat karena masih hadas. Nah, hadas itu dihilangkan dengan cara wudhu. Makanya kalau Bapak niat wudhu, nawaitul wudhu'an li raf'il hadasil asghari. Aku wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu sampai dijelasin gitu, Pak. Di dalam fikih itu dijelasin nawaitul wudhu'an li raf'il hadasil asghari marḍalillahi ta'ala. Aku wudhu untuk menghilangkan hadas kecil. Itu karena Allah Ta'ala. Nawaitu dibilang bid'ah. Menjadi masalah karena Nabi nggak pernah ngajarin loh kayak gitu. Pada kehati-hatian ulama itu sampai kayak gitu, karena tidak semua wudhu itu untuk menghilangkan hadas. Bapak habis sholat maghrib nggak pulang-pulang nih, nggak pulang. Tahu-tahu sudah mau jam 7 mau isya. Menjelang adzan Bapak wudhu lagi. Padahal tadi belum batal. Nah, wudhunya apa itu? Ya ini harus, nah niatnya jangan menghilangkan hadas karena Bapak belum hadas. Kan dari maghrib belum batal, belum kentut, belum pipis, ya. Berarti kan belum batal. Sebetulnya Bapak langsung sholat isya aja udah boleh, tapi Bapak wudhu lagi. Nah wudhu yang kedua tadi itu yang menjelang isya tadi itu namanya wudhu. Gak bisa, nah itu namanya wudhu yang dihukumi sunnah. Berarti niatnya cuma saya niat berwudhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a birofil, bukan birof ada sih. Nawaitul wudhu'a sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat berwudhu sunnah karena Allah. Kenapa kok sunnah? Saya belum batal. Kecuali kalau udah batal. Iya, kecuali kalau udah
Kalau ragu-ragu itu hukumnya. Kalau ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu gini. Kalau misalnya jatuh, kalau ragu-ragu beda. Ragu-ragu itu berawal dari keyakinan yang hilang. Misalnya, ya namanya ragu kan berawal dari keyakinan kan Pak. Misalnya begini. Pertama begini dulu. Pertama, Bapak sholat maghrib. Maghrib kan, ngobrol. Habis sholat maghrib ngobrol di luar. Ngobrol di luar. Begitu mau isya, mau wudhu. Loh, tadi saya kalimat itu sudah kentut apa belum? Karena ingatnya sudah apa? Sudah wudhu. Kan maghrib sudah, berarti mau wudhu lagi. Tadi saya udah batal apa belum? Maka kalau yang seperti ini harus dikembalikan kepada yakin. Al-yakin la yuzalu bisyak. Yakin itu nggak bisa dihilangkan dengan keraguan-raguan. Maka dikembalikan kepada keyakinannya. Yakinnya apa tadi? Yakinnya apa? Sudah wudhu. Yakinnya sudah wudhu kan? Makanya keraguan-raguannya batal apa belum? Berarti yakinnya adalah sudah wudhu. Maka kondisi yang seperti itu sebetulnya mah dikembalikan ke yang yakinnya. Nggak usah wudhu, nggak apa-apa. Iya, tapi kalau ragu-ragunya itu sudah wudhu atau belum, maka jawabannya belum. Misalnya, Bapak habis mandi nih, mandi udah pakai sarung. Astagfirullahaladzim. Tadi saya udah wudhu apa belum itu? Iya Pak. Maka kondisi keraguan seperti itu dikembalikan ke hukum awal. Berarti yakinnya apa? Udah wudhu apa belum? Belum. Karena yakinnya keseringan maksudnya apa? Saya udah wudhu lagi. Ya itu sebenarnya pilihan. Tapi kalau tadi hukumnya begitu. Kalau batal atau belum, berarti belum batal. Karena yakinnya sudah wudhu. Sudah wudhu atau belum? Berarti yakinnya adalah belum. Karena yakinnya adalah belum wudhu. Itu. Nah, nanti hukumnya tergantung kita mengartikannya atau menyelesaikannya, mau wudhu lagi kalau mau sholat. Tuh. Tidur itu yang membatalkan sholat kan nanti akhirnya gitu ya Pak. Tidur yang membatalkan sholat itu tidur yang seperti apa? Kan gitu ya. Kalau tidurnya dia masih duduk bersila, maka tidurnya tidak membatalkan wudhu. Kalau dia tidurnya sudah berbaring, sudah terlentang, apalagi ngorok, waduh, ngorok nganger udah, ya, maka yang seperti itu membatalkan. Ada juga orang yang, nah prinsipnya orang yang duduknya ketika duduknya itu duburnya kebuka, maka itu membatalkan. Jalan belakang kebuka, maka hukumnya batal. Misalnya orang tidurnya begini, kan ada ya, kakinya naik kayak bapak gitu, ini gini, itu berarti apa? Secara jalur belakang itu memungkinkan keluar angin, ya, akhirnya itu dihukumi batal. Tidur itu tidak membatalkan wudhu ya, dasarnya yang menjadi penyebab itu dikhawatirkan keluar angin. Ya. Tapi termasuk maksudnya yang kan ada kalimat yang bunyinya ngantuk sama kalimat yang bunyinya tidur. Itu kan kalau tidur kan naum. Itu kayak di ayat kursi itu. Kan ada ngantuk, ada tidur, kan beda Pak. Nah yang membatalkan wudhu itu tidur. Yang membatalkan wudhu, tidur yang membatalkan wudhu. Karena tidur itu hilangnya akal gampangannya. Di akalnya nggak fungsi.
Nah, ngantuk ini diperdebatkan ulama ngantuk ini. Makanya ngantuknya tadi itu apakah sambil duduk, apakah ngantuknya berdiri, apa bagaimana? Nah, kalau itu Ustaz nyender terus ketiduran gimana? Nyender. Ya. Itu batal enggak? Iya, kalau nyender batal, Pak. Malah batal. Nyender borok. Tapi ibunya kan betul. Iya kan bahasanya ketiduran, tidur kan, tidur batal. Tapi kalau ngantuk kan nggak batal. Nyender ngantuk nggak batal. Kalau nyender ketiduran, bahasanya kan tidur. Ngomongnya tidur masalahnya, kalau tidur batal. Gitu. Itu tidur mengantuk. Batasannya di mana? Gitu. Jadi kalau ya itu tadi kalau dibilang tidur orang itu terlentang, pokoknya tidur lah terlentang itu dinamakan apa tidur. Kalau orang ngantuk bisa tidur sambil tahu-tahu mau megang ini mau nyatet gelek ya, kan tidur. Nah selama yang belakang apa pantat kita itu tertutup, artinya tertutup tidak memungkinkan ada angin yang keluar, maka dihukumi tidak batal. Berarti kalau masih mulai di sini tuh Belum, masih bisa ditahan. Ya, itu penjelasan tentang wa yuhibbul mutatahhirin. Yang disukai oleh Allah itu adalah orang yang bersuci ya Pak. Bukan orang suci, mutatahhirin itu bukan orang yang suci tapi orang yang bersuci. Menjaga kesuciannya. Gitu. Artinya apa? Allah mencintai at-tawwabin, orang-orang yang bertobat. Artinya orang yang bersih dari perkara salah, perkara dosa. Sedangkan mutatahhirin, orang yang menjaga kebersihan dan kesucian. Itu. Jadi ini dua hal yang berbeda ya Pak. At-tawwabin itu bersuci dari dosa, kalau mutatahhirin bersuci dari najis atau hadas. Tuh. Karena memang ketika menjelaskan tentang darah haid ini nggak bisa lepas dari ilmu fikih. Ya. Imbasnya apa tentang darah haid itu? Pertama, huwa ada, yaitu penyakit. Darah penyakit yang harus dikeluarkan. Ketika itu tidak keluar akan menjadi apa, Pak? Menjadi penyakit. Hormon kan menjadi penyakit. Makanya ketika orang sedang hamil, darah haidnya keluar tidak? Tidak keluar. Kenapa itu Pak? Kenapa orang ketika hamil kok darah haidnya nggak keluar? Karena darah haidnya itu nanti berubah menjadi apa? Makanan atau makanan si janin. Kan darah. Nah ketika janin itu sudah keluar, darah haidnya berubah menjadi air susu. Berubah menjadi air susu. Yang keluar bukan darah haid, tapi namanya nifas. Orang yang melahirkan itu kan tidak keluar darah haid, tapi keluar darah apa? Nifas. Yang penjelasan nifas itu lebih panjang daripada darah haid. Kalau nifas paling cepat setrut sekali keluar. Habis itu suci, habis itu udah nggak ada darah yang keluar lagi. Paling cepat. Rata-rata berapa Pak? 40 hari. Apa 60? 40. Paling lama 60 hari. 2 bulan. Paling lama. Rata-rata selapan. Selapan itu berapa Pak? 30 sampai 40 hari. Ya, 35 ya. 35 ya, selapan ya. Iya, selapanan. Legi ketemu legi. Ya Pak ya? Jumuah legi ketemu jumuah legi lagi. Itu kan orang Jawa. Iya. Iya, kan Pak ini orang Jawa. Kalau saya kan bukan orang Jawa, bukan. Jadi
Kalau hitungan fikihnya bukan 8, tapi 40 hari. Jadi rata-rata orang darah nifas itu 40 hari. Iya, haid dan nifas kan nanti dihukumi sama. Gitu. Ditahan, Pak, selama 40 hari. Begitu 40 hari sudah ini, maka kok masih keluar darah, tunggu sampai 60 hari. Setelah 60 hari kok masih keluar darah, bisa jadi itu darah haid. Tunggu sampai 7 hari. Kok masih keluar lagi, tunggu sampai 15 hari. Kok masih keluar, darahnya sudah harus di stop. Makanya darahnya darah istihadah namanya kan, darah istihadah. Nah, yang seperti itu kita sebagai suami mah harus ngerti, harus tahu, gitu. Yang pertama adalah haid itu adalah ada, yaitu darah sakit, darah penyakit. Yang kedua, imbasnya apa? Wanita tidak boleh digauli, tidak boleh digauli. Ya, ketika dalam keadaan haid itu boleh digauli kalau sudah suci. Boleh digauli kalau sudah suci. Makanya ayat ini menjelaskan tentang jangan sampai seseorang itu seperti orang zaman jahiliyah. Ada orang lagi haid, terus kemudian malah diusir dari rumah, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, ya, nggak dikumpuli, nggak digauli. Nggak. Oh ya, ini kaitannya tentang imbas daripada hukum orang yang sedang haid itu. Itu ya Pak. Nah, di antaranya apa? Orang sedang haid itu kan hadasnya hadas besar. Haid itu hadasnya hadas besar. Nah, orang yang sedang haid dilarang apa saja kan begitu. Pertama, dilarang baca Quran. Itu paling utama. Yang kedua, dilarang sholat. Yang ketiga, dilarang tawaf. Tawaf, Pak. Ya, tawaf kan di dalam masjid kan, tawaf. Nah, karena tawaf itu dilarang, ulama mengartikan, oh berarti wanita itu tidak boleh masuk ke masjid ketika dalam keadaan apa? Haid. Gitu. Bawa Quran, bawa mushaf juga nggak boleh. Megang mushaf juga nggak boleh. Ketika dalam keadaan apa? Haid. Gitu. Maka terus kemudian khusus untuk masuk ke masjid khilaful ulama. Para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh dengan syarat. Ada yang mengatakan mutlak nggak boleh. Kalau kata guru saya, mutlak nggak boleh. Mutlak nggak boleh. Tapi ada yang masih memperbolehkan kalau dia dalam keadaan, kalau dia itu untuk taklim. Belajar misalnya ada taklim, nah, boleh tuh, masih ada yang memperbolehkan, gitu, ya. Kalau saya lebih cenderung haid itu mutlak tidak boleh. Masuk ya Pak, masuk ya. Ketika di emperan di apa masih diperbolehkan. Itu nanti imbas daripada orang yang sedang apa? Haid. Orang yang sedang haid. Gitu. Kita sebagai suami ya harus tahu. Makanya kalender di rumah itu disiapin, Pak. Kalau disilang, oh berarti sedang apa? Sedang haid. Gitu. Silangnya hijau, Pak. Oh. Gitu. Itu juga ada diskusi juga lah ya, karena ada beberapa masjid itu dipakai untuk kegiatan akad nikah tuh. Nikahnya di dalam masjid. Nanti tamu-tamu yang hadir yang pihak perempuan keluarganya itu kan nggak tahu ya kondisinya lagi haid apa. Ya, sebenarnya hukum ini adalah hukum individu ya Pak, yang menjaga dirinya masing-masing. Gitu ya Pak. Yang penting hukum itu sudah diterapkan bahwa orang yang sedang dalam keadaan haid tidak boleh masuk ke dalam masjid.
gitu ya. Yang dosa bukan pengurusnya, bukan. Ketua DKM aman, tenang aja, aman, aman, gitu. Ketua DKM, nggak sampai. Ya, memang begini, akad di dalam masjid, memang hukumnya itu ada yang membolehkan, ada yang enggak, Pak. Jadi sebetulnya perbedaan pendapat saja, gitu. Tapi memang hukum masjid itu memang seharusnya digunakan ya untuk ibadah. Nah, kalau memang akad nikah itu ibadah ya maksudnya sah-sah saja gitu. Dihukumi, dilihat dari sisi nilai positifnya, daripada dia nikah di ntar kalau nggak boleh di masjid berarti di gereja boleh, malah repot lagi ntar. Makanya dihukumi itu dinilai sebagai ibadah. Adapun ada pengiring pengantin yang mereka dalam keadaan haid dan itu hukumnya hukum individu. Jangan sampai ngelarang hanya uang. Nanti taklim di masjid ujung-ujungnya malah dilarang juga gara-gara apa? Yang masuk, yang dengerin taklim itu orang yang sedang haid. Bisa aja begitu. Makanya yang dilarang adalah per orangnya, per individunya. Jadi hukumnya sudah per individu. Gitu. Nah, kan bahasanya hatta yatuhurna, sampai mereka suci. Kalau sudah suci dan bersuci, maka apa? Maka hukumnya normal. Hukumnya kembali ke awal. Makanya waktu pernah kan saya bahas di masjid ini yang dihukumi sebagai masjid itu yang mana? Kan itu. Ya Pak ya, yang dihukumi sebagai masjid itu yang mana? Yang diutamakan adalah yang ada karpet hijaunya misalnya gitu. Berarti nanti teras, tempat wudhu, halaman, tempat pingpong itu tidak termasuk masjid. Tapi boleh digunakan untuk sholat. Itu loh Pak. Iya kan? Boleh digunakan untuk sholat. Digunakan untuk berjamaah boleh tidak? Boleh kalau nyambung softnya. Nyambung softnya. Idul Fitri, Idul Adha, jamaahnya ngeluber sampai luar. Pastikan di dalam sudah penuh duluan. Maksudnya gitu Pak. Itu. Kalau atau sengaja semuanya di luar nggak apa-apa, apalagi sholatnya sholat sunnah. Makanya itu tadi. Kalau yang hijau, karpet hijau ini dihukumi sebagai masjid, maka tadi hukum perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk. Yang menentukan wilayah karpet hijau inilah masjid. Misalnya seperti itu ya. Ya. Pernyataannya itu terpublis atau gimana sih? Hanya statement gimana? Iya, jadi bukan dalam hati. Dalam fikihnya itu kan tidak semua tanah itu dihukumi masjid kan Pak? Ya kan? Tidak semua tanah dihukumi masjid. Maka harus ada pernyataan atau ada keputusan bahwa ini loh masjid. Gitu. Ya tidak harus secara tertulis, nggak harus. Artinya semua orang itu sepakat, ini tuh masjid. Orang sini mengatakan Al-Maghfirah ini masjid bukan? Masjid. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam hukum tadi itu, sebetulnya yang dinamakan masjid itu yang sebelah mana sih Pak Atamir? Gitu. Maka kita harus persempit Pak, supaya apa? Supaya misalnya ibu-ibu kalau hanya sekedar lewat, hanya sekedar dia ikut bantu-bantu konsumsi di luar, itu enggak dosa. Kenapa? Ya itu tadi. Jangan sampai masjid itu sesuai dengan sertifikat. Itu ya berikut apa? Berikut WC, berikut tempat pingpong, segala macam, semuanya masjid. Lah, kalau dihukumi begitu, kita berdosa. Masa masjid dikencingin? Berdosa, Pak. Ya kan? Kan nggak boleh, Pak. Bapak kencing di dalam masjid boleh tidak? Nggak boleh. Makanya tembok ini anggap aja tembok ini sebagai pembatas masjid. Nah, berarti tempat wudhunya bukan masjid. Jangan sholat di situ maksudnya. Gitu. Ya berlaku umumnya yang dikatakan masjid itu ya tempat sholatnya ini, aula sholat ini loh Pak. Ruangan dalam aja.
Itu makanya ketika makan ya di luar, terus kemudian maksudnya gitu loh Pak. Jadi kan ada apa ya, ada peraturan-peraturan tertentu, aturan-aturan dalam Islam itu yang boleh dilakukan di dalam masjid dan yang tidak boleh. Itu. Ya, kaitannya tentang orang yang sedang haid, tawaf itu nggak boleh, maka dihukumi masuk masjid pun tidak boleh, karena orang tawaf itu pasti di dalam masjid. Pasti di dalam masjid. Makanya ketika orang mau berangkat haji, ya sebisa mungkin jangan sampai pas ketika wukuf, pas ketika tawaf, jangan sampai apa? Haid. Itu. Ya. Oh, yang membolehkan itu kalau nggak salah itu sepanjang si perempuan itu bisa menjaga haidnya jangan sampai menetes itu. Nah, itu apa namanya, kontemporer Pak. Kan ujung-ujungnya dia juga orang haid juga kan. Misalnya orang, ada ulama saya tahu, ulama kayak siapa? Kan yang dari Mesir itu siapa? Itu kan memang dia membolehkan karena fikihnya kontemporer. Boleh asal dia bisa menjaga jangan sampai netes, misalnya gitu. Berarti kan pakai pembalut, yang orang haid pakai pembalut berarti boleh masuk ke dalam masjid. Kan gitu kan Pak. Tapi tetap aja dia dihukumi sebagai orang yang haid. Ya Pak ya. Mau misalnya dia membolehkan masuk masjid, tapi baca Quran boleh tidak? Nggak boleh kan? Tetap nggak boleh kan? Tetap nggak boleh. Nah, itu ada yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam arti gini. Ketika membaca Qur'annya itu diniatkan zikir, boleh-boleh saja. Nah, ya kan? Orang itu dapat mengelah loh Pak. Mengelah itu menghindari hukum satu, menjalankan hukum yang lain. Misalnya ada orang haid, doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dosa tidak? Dosa tidak Pak? Nah ini harus dihukumi, jangan sampai oh nggak boleh, Rabbana atina itu Quran, surat Al-Baqarah ayat 200, misalnya begitu. Loh, kata yang baca, loh saya doa kok, bukan baca Quran, saya berdoa. Ayo hukumnya gimana? Iya kan Pak ya? Nah, ketika diniati doa, hukumnya boleh. Misalnya, ini misalnya terus kemudian Al-Fatihah, saya boleh nggak yang haid itu ikut baca Al-Fatihah? Enggak, ya kan niatnya harus apa Pak? Zikir, niatnya harus doa. Bukan baca, itu. Kalau baca kan harus a'udzubillahi minasyaitonirrajim kan harus gitu. Maka ini hukumnya. Yang nggak boleh kan yang baca. Makanya orang hafidhatul Quran, wanita-wanita yang hafal Quran, itu beratnya ya di situ. Seminggu dia mau murojaah bagaimana? Adanya ya paling apa? Dia murojaah dalam hatinya atau murojaah dengan cara mendengarkan. Nah, diucapkan akhirnya dia apa? Baca kan? Namanya baca itu apa? Ini itu diperjelas lagi. Baca itu apa Pak? Itu membaca. Kalau yang dia ucapkan itu tanpa bahasa berarti menghafal. Kalau baca itu mengucapkan sesuatu terdengar telinga sendiri itu sudah dibilang bacaan. Membaca. Mau ada teksnya atau tidak ada teksnya. Saya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu namanya baca. Kenapa itu dihukumi baca? Karena mengeluarkan suara dan terdengar oleh telinga. Gitu Pak. Bukan doa ya. Nah, doa ketika ayat yang mengandung makna doa, atau ketika baca Al-Fatihah yang diniati untuk doa. Terus pokoknya ruwet apa? Ruwet pokoknya. Kalau fikih panjang terus. Iya. Kalau gitu.
Diulangi ya. Wa yas'alunaka, dan mereka bertanya kepadamu anil mahidi, tentang darah haid. Kul, katakanlah, huwa, iya, adalah penyakit. Fa'tazilun nisa'a, maka jauhilah istri-istri kalian fil mahidi, dalam keadaan haid. Wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati hunna, mereka, hatta yadhurna, sampai mereka suci. Fa'idha tatoharna, maka apabila mereka bersuci, faktuhunna, maka datangilah mereka, min haitsu amarakumullah, dari arah mana saja yang Allah perintahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabin, dia mencintai orang-orang yang bertobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan dia mencintai orang-orang yang bersuci. Diulangi ya Pak, bareng-bareng. Dan langsung terjemahnya, dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid, katakanlah ia adalah penyakit, maka jauhilah istri-istri kalian dalam keadaan haid, dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka dari mana saja Allah menyuruh kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Kenapa sampai ada kalimat faktuhunna, datangilah, gaulilah mereka? Kenapa? Nisa'ukum harsul lakum. Nisa'ukum, istri-istri kalian. Ini harus diartikan istri ya Pak? Ya, jangan diartikan wanita. Wah, wanita-wanita aja. Jadi malah bahaya maknanya. Ini maknanya harus diartikan istri. Ya. Dan dibahasakannya dengan bahasa yang jamak. Gitu. Ya itu khusus Pak DKM, nggak apa-apa lah. Ya, nisa'ukum, istri-istri kalian. Harsun adalah ladang. Lakum, bagi kalian. Jadi istri itu kalau dibahasakan di Quran adalah harsun. Itulah ladang. Ya. Kalau tanamannya buruk, hasilnya buruk, jangan disalahkan ladangnya. Kadang-kadang yang disalahkan adalah bibitnya. Sama itu nggak perlu bawa golok. Iya, itu bahasanya bahasa kiasan begini, Pak. Ya kan? Istri-istri kalian harsul lakum adalah ladang lakum bagi kalian. Ladang, Pak. Makanya ada orang punya ladang di sini, ada punya ladang di sono, dan di sono. Ya memang bahasanya ladang. Gitu. Iya. Mau mulainya dari mana aja boleh. Iya. Ladang di sono, ladang di sini. Angan-angan. Iya. Kadang-kadang itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai pembahasan omon-omon saja. Itu wacana saja, cuman buat guyon-guyonan saja. Ya. Nih. Anda dulu di sini bahas masalah itu tetap terus. Tapi sampai sekarang nggak pernah. kalau bahas itu. Iya, makanya ketika membahas tentang ayat-ayat yang seperti ini gitu ya. Kalau yang jamaahnya itu adalah ibu-ibu, jamaahnya ibu-ibu. Iya, kan pasti kan ya Pak. Makanya harus bisa meyakinkan jamaah bahwasanya hukum ini ada. Hukum tentang apa namanya, tentang poligami itu sebenarnya ada. Adapun orang bukan tidak mau ya,
tidak bisa menjalankan itu urusan lain. Yang penting jangan mengingkari hukum. Nanti setiap wanita itu Iya. dosa ya. Iya, kalau mengingkari hukum justru malah dosa. Gitu. Setiap perempuan tapi Iya. Setiap wanita misalnya gini. Sempat itu. Kalau ibu-ibu misalnya gini, kalau ibu-ibu menolak poligami, jangan menolak hukumnya. Gitu ya Pak, maksudnya paham ya? Maksudnya gini, kalau ibu nggak poligami ya sudah, sama halnya ibu nggak tahajud, ibu nggak puasa Senin Kemis, kan nggak apa-apa toh. Tapi jangan mengingkari hukum sholat tahajud itu, gitu loh maksudnya. Tahajud nggak benar. Wah, jangan ngomong tahajud nggak benar, jangan. Gitu maksudnya ya Pak. Maksudnya karena itu pilihan, langsung coret, langsung dicoret, coret aja. Waduh, langsung coret aja udah. Yang penting apa itu tadi? Yang penting apa? Bisa meyakinkan bahwasanya yang penting jangan mengingkari hukum Allah, gitu aja. Kalau enggak bisa jalanin ya sudah, memang kemampuan orang itu beda-beda. Gitu Pak. malah dia. Ya aku enggak sana aja bahasa halusnya gitu. Enggak mau aku di kalian berusaha aja saya gitu. Iya. Ya itu tadi. Karena apa? Adanya hukum ini bisa jadi kan gitu ya Pak. Adanya hukum poligami itu bisa jadi itu lebih baik mungkin di tempat lain. Ya. Misalnya Rasulullah memilih poligami. Kenapa Pak? Karena Rasulullah setiap wanita yang menikah dengan Rasulullah pasti senang, pasti gembira, pasti selamat dunia akhirat. Ya Pak ya? Iya, apa-apa kok sunnah Rasul. Ya benar sunnah Rasulnya. Tapi permasalahannya ketika ada wanita yang mau dipoligami, gitu ya, belum tentu selamat, belum tentu senang. Iya. Kalau yang dinikahi oleh Rasul itu pasti senang, pasti selamat, pasti dihormati, pasti derajatnya naik, pasti masuk surga. Makanya rata-rata wanita kalau pernah dikawin, misalnya dinikahi oleh ulama besar misalnya gitu. Ketika ulamanya besar meninggal, dia nggak nikah lagi. Gitu. Karena swarga nunut gitu. Maka nisa'ukum harsul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang lakum bagi kalian. Faktu apa? Maka datangilah harsakum, ladang kalian, annasyitum, di mana saja kalian kehendaki. Perumpamaan bahasa ini yang penting Pak. Jadi menjadikan bahasa ini nggak vulgar. Ya Pak ya. Makanya terus kemudian kok ada tanaman kok rusak. Hasil tanaman itu rusak. Maka bisa jadi yang disalahkan bukan ladangnya tapi apa? Bibitnya. Atau bibitnya baik, ladangnya baik, tapi nanemnya di masa yang tidak baik. Nggak jadi Pak. Iya kan memang orang berhubungan suami istri kan ada masa-masa subur kan kayak gitu ya Pak. Ada masa subur, ada yang enggak kan gitu kan. Nah, itu kaitannya tentang fa'tu harsakum anna syi'tum. Gitu. Ya. Akhirnya apa? Ladang inilah nantinya yang akan menentukan bobot bebet si yang tumbuh dari ladang itu. Yang kalimat sebagaimana kalian kehendaki ini kalau dibahas fikihnya, Faktu harsakum anna syi'tum, maka datangilah harsakum,
ladang kalian anna syi'tum di mana saja syi'tum kalian kehendaki. Wa qaddimu li anfusikum. Wa qaddimu dan apa ya? Asli maknanya sih dahulukanlah. Lakukanlah, kerjakanlah li anfusikum karena diri-diri kalian. Itu maksudnya ya. Ya wa qaddimu apa nih wa qaddimu? Makna awalnya qaddim itu dahulu. Tapi terkadang dimaknai apa? Kerjakanlah. Wa qaddimu dan kerjakanlah. Li anfusikum karena diri-diri kalian. Ini kaitannya kenapa Pak? Tentang nisa'ukum harsul lakum. Ya, istri itu adalah diibaratkan ladang. Ya, mengerjakan atau mengartikannya itu ya tidak hanya sekedar kaitannya tentang apa hubungan suami istri itu enggak, tapi sekedar semuanya lah. Maka terus kemudian ada kalimat waqaddimu li anfusikum. Kerjakanlah li anfusikum untuk diri-diri kalian. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah wa'lamu dan ketahuilah annakum mulaquhu. Sesungguhnya kalian mulaquhu akan bertemu dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin dan kabarkanlah kepada al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Saya ulangi ya dari awal. Wa yas'alunaka 'anil mahidi, langsung terjemahnya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang darah haid. Katakanlah ia adalah penyakit. Maka jauhilah istri-istri kalian dalam keadaan haid dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci. Maka apabila mereka bersuci, maka datangilah mereka dari mana saja Allah perintahkan pada kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Nisa hukum, ayo, istri-istri kalian adalah ladang bagi kalian. Maka datangilah ladang kalian di mana saja kalian kehendaki dan kerjakanlah untuk diri-diri kalian dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya kalian akan bertemu dengannya dan kabarkanlah kepada orang-orang yang beriman. Anna sesungguhnya atau bahwasannya, annakum bahwasannya kalian mulaku orang yang bertemu hu dengannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin dan kabarkanlah kabar gembira ini al mu'minina kepada orang-orang yang beriman. Maksudnya yang basyiril mu'minin. Iya. Kabar gembira kalau nanti ketika orang beriman itu bertakwa kepada Allah akan bertemu dengan Allah. Jadi kabar gembira ini bukan kabar gembira menemui istri-istri tadi itu, bukan ya Pak, tapi kabar gembira tentang bertemu dengan Allah. Karena ketika nanti ada kabar di surga, penduduk surga diperbolehkan atau dapat melihat Allah, gitu ya. Maka bidadari yang cantik itu ya sudah nggak syahwat lagi, udah nggak pengen lagi. Kan memang kesuka syahwat itu kan memang begitu Pak. Aneh ya Pak, sama-sama wanita, tapi yang satu kita tertarik syahwat kita, yang satu enggak. Keinginan itu Pak, keinginan seseorang itu memang kan dibatasi, nggak semuanya terus kemudian. Misalnya begini, kita sebagai laki-laki ditanya, kamu suka wanita sedunia? Suka.
Tapi begitu suka ini sudah tertambat kepada satu hati wanita, yang lain suka nggak Pak? Ya kan hanya wacana kan? Iya kan? Hanya wacana. Nah itu gambarannya adalah ketika nanti penduduk surga kok akan melihat Allah, maka makanan udah hambar. Wanita cantik, molek, telanjang di depan kita udah nggak apa? Udah nggak tertarik lagi. Karena apa? Ada kenikmatan yang lebih besar, yaitu bertemu dengan Allah. Kan sama halnya misalnya Pak ini undangan untuk Ketua DKM bertemu dengan Pak, misalnya bertemu dengan Prabowo, misalnya gitu. Jam 7 tepat harus sudah sampai di istana. Itu kadang-kadang makanan aja udah nggak enak Pak. Yang penting ketemu dulu kan. Pak makan dulu Pak, ntar perutnya sakit. Alah, udah ntar aja makannya. Yang penting gampang, yang penting ketemu dulu. Nah itu sahabat itu keinginan itu kayak begitu. Ya wabasyiril mu'minin. Kabarkanlah kabar gembira itu kepada orang-orang yang beriman. Kabar gembira tentang apa? Bertemu dengan Allah. Kan tadi annakum mulaku. Sesungguhnya kalian itu mulakuhu apa? Bertemu dengannya. Bertemu dengan siapa? Allah. Wabasyir. Basyir itu maknanya kabar gembira. Kalau mata itu pakai shot. Baswirun, baswir pakai shot. Ya, itu mata, penglihatan. Absar. Kalau pakai shin. Ya, baswirun. Gembira, kabar gembira. Nah, kalau dijadikan bentuk fi'il amr, kabarkanlah kabar gembira ini, gitu. Jadi kabar gembira tentang apa? Tentang bertemu dengan Allah. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. Dan mereka menanyakan kepadamu, Muhammad, tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja
dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?